Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Imron, NIM 2014 321 013, dan teman saya bernama Nur Firda Yuwana, NIM 2014 311 001, dan satunya lagi Ahmad Nazmul Irfani 2014 321 001. Di sini kelompok kita akan mempresentasikan tugas UAS yang berjudul Prospektur Usaha Pakan Hewan Peliharaan. Kenapa memilih online shop? Dengan online shop lebih mudah untuk dikembangkan dan murah karena tidak membutuhkan modal banyak ketika membuka suatu usaha. Hanya bermodalkan foto produk serta akses internet, maka bisnis online ini sudah bisa dijalankan. Latar belakang: di tengah kondisi tak menentu saat ini, rupanya membuat usaha pakan hewan peliharaan menjadi sepi pengunjung. Semakin dibatasinya aktivitas manusia di luar rumah, membuat mereka kesulitan untuk memberi makan dan merawat hewan peliharaan mereka. Itulah alasan kita membuka bisnis makanan peliharaan secara online. Bisnis online memiliki sifatnya yang praktis dan fleksibel, akan lebih mudah melakukan pencatatan penjualan karena semua transaksi terekam jelas secara online. Pembeli bisa membeli barang selama 24 jam. Nanti Anda tinggal menyesuaikan kapan waktu untuk mengirimkan barangnya. Prospektur usaha sk.asia merupakan nama toko kami di Shopee yang menjual pakan hewan peliharaan mulai dari burung, ayam, ikan, dan kucing. Di sini toko kami berperan sebagai reseller yang memiliki partner bisnis yang menjadi pemasukan pakan hewan peliharaan yang akan kami jual. Kami membeli produk pakan hewan peliharaan di partner kami, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mampu bersaing di pasar. Analisa permasalahan. Yang pertama, persaingan harga yang ketat dari penjual lain. Yang kedua, biaya pengiriman yang tinggi. Yang ketiga, masalah ketepatan waktu pengiriman. Yang keempat, masalah kepercayaan pelanggan terhadap kualitas produk kita. Yang kelima, keterbatasan dalam menampilkan produk secara fisik. Nomor 6, masalah penyebab online yang tidak aman. Selanjutnya akan diteruskan teman saya. Selanjutnya kita masuk ke analisa BMC. Yang pertama ada key partners, meliputi supplier produk pakan hewan peliharaan, Shopee. Selanjutnya ada key activities, meliputi menghubungkan penjual dengan customer, lalu manajemen operasi transaksi. Di sini juga meliputi key resource, yaitu aplikasi dan modal. Selanjutnya value proposition, meliputi produk dari supplier kami lebih murah dibanding dengan pesaing bisnis pakan hewan peliharaan lain dengan merek yang sama. Selanjutnya yaitu produk kami itu juga sudah terkenal di pasar. Masuk ke customer relationship, yaitu memberikan layanan terbaik, lalu cross selling, lalu
fast respon dalam membalas chat. Di sini juga meliputi channels, yaitu ada jasa ekspedisi, bank, sosial media. Selanjutnya yaitu masuk ke customer segment. Di sini customer segmentnya kita target pasarnya yaitu remaja dan orang dewasa. Lalu masuk ke cost struktur. Di sini ada biaya pengiriman, biaya pembelian produk pakan hewan peliharaan dari supplier. Selanjutnya masuk ke resource stream, yaitu transaksi penjualan pakan hewan peliharaan. Selanjutnya masuk di analisa SWOT. Di sini yaitu pertama ada strength. Strength di sini meliputi pertama miliki varian pakan hewan peliharaan yang bermacam-macam sehingga konsumen bisa membeli pakan sesuai kebutuhannya. Selanjutnya ada harga reseller lebih murah. Sekarang masuk ke weakness-nya, yaitu yang pertama kurangnya pengalaman dalam pemahaman nutrisi pada pakan hewan. Yang kedua kurangnya advertising. Yang ketiga modal masih sedikit. Selanjutnya masuk di opportunities, yaitu yang pertama semakin banyak jumlah pecinta hewan, maka akan semakin banyak juga peluang konsumen yang datang ke toko. Yang kedua, transaksi lebih mudah. Selanjutnya masuk di treats, yaitu pertama produk kami cenderung produk baru, sehingga rawan hanya dilihat oleh konsumen. Yang kedua, ancaman bagi toko pakan hewan peliharaan juga biasanya terletak pada jumlah pesaing, karena semakin hari semakin banyak orang yang menjual pakan hewan peliharaan. Yang ketiga yaitu konsumen lebih tertarik dengan merek yang sudah terkenal dan memasang harga promo. Selanjutnya masuk di analisa biaya dan keuangan. Nah, di sini ada biaya tetap. Nah, biaya tetap ini yang pertama ureanya itu ada paket data internet untuk menghubungkan di Shopee-nya. Dan di sini jumlahnya 1 piece dengan harga satuannya 55.000, totalnya 55.000. Yang kedua ada biaya lain yang tak terduga, contohnya kayak bensin, habis itu uang makan dan lain sebagainya. Nah, di sini harga satuannya itu 300.000, totalnya 300.000. Untuk total keseluruhannya untuk biaya tetap yaitu 355.000. Selanjutnya masuk di biaya variabel. Yang pertama, modal awal untuk membeli pakan hewan peliharaan kucing. Dan di sini jumlahnya per koli itu isinya 50 piece dan harga satuannya untuk per koli, satu koli itu 1.350.000, total 1.350.000. Yang kedua ada modal awal untuk membeli pakan hewan peliharaan ayam, sama juga jumlahnya satu koli, isi satu kolinya itu 50 piece dengan harga satuan per kolinya itu 750.000, totalnya 750.000. Yang ketiga ada modal awal untuk membeli pakan hewan peliharaan burung. Nah, di sini sama yaitu satu koli, per kolinya isi 50 piece dan harga per kolinya itu 400.000. Nah, jika di total seluruhannya untuk biaya variabel mendapatkan jumlah 2.500.000. Nah, di sini untuk total biaya yaitu yang pertama ada biaya tetap dengan jumlah 355.000, yang kedua ada biaya variabel dengan jumlah 2.500.000. Untuk total biaya keseluruhannya yaitu 2.855.000.
Nah, selanjutnya masuk ke pendapatan. Nah, untuk menghitung laba, di sini rumusnya total revenue dikurangi total cost. Nah, untuk mencari total revenue-nya yaitu harga dikali jumlah barang yang terjual. Untuk analisanya, jika terjual keseluruhan 50 piece dengan pakan kucing per piece-nya yaitu 53.000 dikali 50 piece mendapatkan total 2.650.000. Dan untuk pakan ayam per piece-nya harganya 12.000 dikali 50 piece harga mendapatkan total 600.000. Dan untuk pakan burung itu per piece-nya 10.000 dikali 50 piece mendapatkan total 500.000. Jika di total keseluruhan mendapatkan total revenue 3.750.000. Nah, dikurangi total cost-nya, yaitu total cost itu dari total biaya ini. Nah, di sini jika dikurangi antara total revenue dan total cost mendapatkan laba yaitu 895.000. Untuk ROC rasio total revenue rasio total revenue dibagi total cost. Nah, di sini total revenue-nya yaitu 3.750.000 dibagi total cost-nya 2.855.000. Mendapatkan ROC rasio sama dengan 1,1. Berdasarkan hasil dari tabel analisa biaya dan pendapatan di atas, dapat dilihat bahwa bisnis ini layak dilakukan karena pelaku usaha dapat meraup keuntungan dari usaha yang dilakukan dengan ROC rasionya lebih dari 1. Selanjutnya untuk penjelasan cek GPL-nya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana teknologi AI ChatGPT bisa diterapkan ke sebuah usaha. Untuk aplikasinya itu seperti ini. Kita dulu ChatGPT, dan saya sudah memiliki akunnya. Untuk penerapannya sendiri, saya menggunakan ChatGPT ini untuk mencari informasi bagaimana memulai sebuah usaha di sebuah online shop. Ini saya menggunakan online shop yaitu Shopee. Saya tulis saja di sini sebuah pertanyaan. Mulainya kita ini otomatis buat ChatGPT atau AI ini menjawab. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu sama Google ini hampir sama, cuma dia itu menjelaskan secara langsung atau detail. Untuk memulai jalan Shopee, pertama Anda perlu membuat akun jualan. Setelah itu bla semua terjawab di sini, jelaskan dengan jelas. Untuk selanjutnya yaitu contoh penerapan ChatGPT untuk mendukung sebuah usaha. Untuk mendukung sebuah usaha ini juga
seperti yang saya sebutkan tadi, ini mendukung sekali untuk mendukung sebuah usaha, yaitu misal misal nih, untuk sebuah usaha itu kayak saya tidak memiliki modal dalam memulai usaha atau jualan di Shopee. Bagaimana sih cara jualan Shopee tapi saya tidak memiliki modal? Apakah akan terbantu? Menjawab, apakah ChatGPT ini akan membantu menjawab? Coba kita coba ya. Misal seperti ini, kita coba tanya ke ChatGPT apakah ini akan membantu menjawab. Maaf, saya agak lambat. Nah, ini mulai menjawab. Saya ingin jualan di Shopee tapi saya tidak memiliki modal. Jawab oleh intinya yaitu Anda dapat memulai jualan di Shopee tanpa modal dengan menggunakan sistem dropshipping. Dijelaskan juga ya di sini. Dropshipping adalah metode di mana Anda sebagai penjual tidak perlu mengeluarkan modal untuk membeli produk yang akan dijual. Anda hanya perlu mencari pemasok yang menyediakan produk yang Anda inginkan dan memulai jual produk tersebut di Shopee dengan harga yang lebih tinggi. Pembeli akan melakukan pembayaran kepada Anda dan Anda akan mengirimkan pesanan kepada pemasok untuk dikirim kepada pembeli. Namun, Anda harus berhati-hati dalam memilih pemasok dan memastikan produk yang ditawarkan sesuai dengan harapan. Nah, terbantu sekali ya untuk GPT ini menjawab semua pertanyaan, atau misalnya ada keraguan seseorang untuk memulai sebuah usaha bisa ditanyakan di sini. Semua pertanyaan terjawab di sini. Sebenarnya itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya tutup untuk presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.